Langit Italia Utara sore itu berwarna kelabu, seolah menyambut kedatangan seorang pemuda yang membawa badai. Veda Ega Pratama menatap keluar jendela bus yang membawanya menuju puncak pegunungan tempat Speedlight Academy berdiri, akademi balap paling prestisius di dunia. Kabut menutupi sebagian gerbang besi besar bertuliskan, "Where Speed Meets Destiny". Udara dingin menusuk kulit, tapi di dalam dada Veda, api yang berbeda berkobar, api ambisi dan rasa penasaran. Ia tak menyangka setelah semua pencapaiannya di Eropa, kini ia harus kembali duduk di bangku akademi, tempat yang katanya melahirkan pembalap dengan jiwa gila. Begitu bus berhenti, Veda melangkah keluar. Deru mesin motor dari kejauhan menggema seperti sambutan keras bagi pendatang baru. Di halaman akademi, puluhan motor prototipe berjejer rapi, dan para siswa berlatih dengan kecepatan yang membuat debu berputar seperti pusaran angin. "Jadi ini rumah baruku," gumam Veda pelan, menatap megahnya bangunan dengan lambang petir berwarna perak. Belum sempat ia menikmati pemandangan, suara tawa sinis terdengar di belakangnya. "Jadi ini si juara Asia yang katanya punya refleks petir." Suara itu milik Raul Velez, pembalap Spanyol dengan tatapan menantang. Di sampingnya berdiri Ren Takahiro, siswa Jepang yang berwajah datar namun memancarkan aura dingin seperti baja. "Kau akan belajar satu hal di sini, anak Asia," lanjut Raul, menepuk bahu Veda dengan nada merendahkan. "Di Speedlight Academy, semua orang cepat, tapi hanya yang gila yang bisa bertahan." Veda menatap balik tanpa sepatah kata pun. Tatapannya tenang, namun tajam seperti pisau yang baru diasah. Ia tahu tipe orang seperti Raul, terlalu percaya diri, haus pengakuan. Tapi dalam hati kecilnya, Veda tersenyum. Tantangan seperti ini justru membangkitkan darah balapnya. "Kalau begitu," ucapnya datar, "semoga aku cukup gila untuk tetap hidup di sini." Beberapa siswa yang mendengar kalimat itu tertawa kecil, tapi senyum mereka memudar ketika melihat ketegangan di udara menebal. Suara berat seseorang memecah suasana. "Cukup!" Teriakan itu datang dari pria berkumis tebal dengan jaket kulit hitam, Marco De Lorenzo, mantan legenda MotoGP sekaligus kepala kelas 10 Treme A. Tatapannya seperti kilat yang bisa menembus dada siapapun yang berani melawan. "Selamat datang di neraka kecepatan," katanya dingin. "Kalian bukan murid, kalian adalah eksperimen. Di sini, satu kesalahan bisa mengakhiri karir atau hidup kalian." Seketika suasana berubah hening. Para siswa menunduk, tapi Veda justru menatap Marco lurus-lurus, seolah menguji wibawa sang legenda. Marco menatap balik, lalu tersenyum samar. "Aku tahu matamu, bocah," katanya pelan. "Mata yang sama seperti dulu, milik ayahmu." Seketika napas Veda tercekat, nama ayahnya, Arman Pratama, disebut. Lelaki itu adalah legenda, tapi juga bayangan yang menghantui masa lalunya. Sore itu, sebelum kelas dimulai, Veda berdiri di depan asrama sambil menatap lembayung senja yang merambat ke horizon. Ia memejamkan mata, mengingat semua perjuangannya dari sirkuit kecil di Yogyakarta hingga ke podium dunia. Tapi kali ini, ia tahu medan yang akan dihadapinya bukan hanya lintasan lurus, melainkan labirin ambisi, ego, dan rahasia. Ia mengepalkan tangan. "Baik, Speedlight Academy," gumamnya. "Tunjukkan seberapa gilanya kalian." Dan di kejauhan, petir menyambar di langit kelabu, seolah menandakan awal dari badai bernama Veda Ega Pratama. Bab pertama perjalanan menuju takdir pun resmi dimulai. Pagi pertama di Speedlight Academy terasa seperti mimpi buruk yang dibungkus dalam kemegahan. Sinar matahari menembus jendela kaca besar ruang latihan utama, memantulkan cahaya ke ratusan motor prototipe yang berjejer seperti pasukan perang. Veda berdiri di tengah ruangan bersama 20 siswa lainnya, semuanya mengenakan seragam balap dengan lambang Extreme A di dada. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Yang ada hanya tatapan tajam dan ketegangan yang bisa dirasakan di udara seperti medan listrik sebelum badai datang. Di depan mereka berdiri Marco De Lorenzo, sang instruktur yang terkenal kejam.
Selamat datang di kelas paling gila, katanya dengan nada datar namun penuh tekanan. Disinilah kecepatan dan ketakutan bersatu. Veda mengamati teman sekelasnya satu persatu. Raul duduk dengan wajah pongah, menepuk helm karbon hitam miliknya. Ren berdiri di pojok ruangan dengan tatapan kosong, seperti sedang menghitung denyut jantung semua orang di sana. Beberapa lainnya berbicara dalam bahasa asing, saling mengukur kemampuan. Marco berjalan di depan mereka dengan langkah berat, lalu berhenti tepat di depan Veda. "Kau anak baru dari Asia," katanya. "Mereka bilang kau bisa menaklukkan sirkuit Mugello di bawah hujan." Veda mengangguk pelan. Marco menatapnya lama, lalu menambahkan dengan dingin, "Baik. Hari ini kita akan lihat apakah kau benar-benar pembalap, atau cuma legenda Instagram." Tanpa banyak bicara, Marco menyalakan monitor besar di dinding. Di sana terpampang tulisan, "Trial of Fear, Stage 1. Semua siswa serentak menoleh. Lintasan virtual ditampilkan, sirkuit simulasi berliku dengan sensor yang mencatat setiap kesalahan. Marco menatap mereka satu persatu. "Kalian akan melaju sendirian. Kecepatan minimal 280 km per jam. Satu kesalahan kecil, dan sistem otomatis akan menghentikan motor kalian. Gagal sekali, kalian dikeluarkan dari akademi." Suasana langsung berubah tegang. Beberapa siswa menelan ludah, tapi Raul justru tersenyum sinis ke arah Veda. Veda mendapat giliran keempat. Ketika lampu hijau menyala, suara mesin simulasi meraung seperti binatang lapar. Di layar besar, motor Veda melesat bagaikan kilat. Setiap tikungan ia ambil dengan presisi luar biasa, tenang, nyaris tanpa goyah. Murid-murid lain mulai berbisik, dan Marco menyipitkan mata. "Anak ini," gumamnya pelan. Namun di tikungan terakhir, sistem angin buatan mendadak aktif, membuat motor oleng hebat. Semua menahan napas. Tapi Veda justru menurunkan badan, memotong lintasan dengan manuver diagonal sempurna, dan garis finish dilewatinya dengan waktu tercepat hari itu. Tepuk tangan tidak terdengar, yang terdengar hanya suara peluit Marco. "Kau punya bakat, tapi bakat saja tak cukup di sini," katanya keras. "Kau akan belajar, bahkan petir pun bisa padam di tempat ini." Veda menatap lurus ke depan, menahan napas. Ia tahu maksud kata-kata itu. Marco ingin menguji jiwanya, bukan hanya kecepatannya. Raul mendekat, menepuk pundak Veda dengan senyum penuh sindiran. "Menarik, bocah Asia. Tapi di dunia nyata, simulasi tak bisa menyelamatkanmu." Veda tak membalas, hanya berjalan melewatinya dengan dingin. Sore itu, latihan berlanjut dengan uji fisik ekstrim, lari menanjak sambil membawa helm penuh pasir, push up 1000 kali, hingga tes refleks cahaya. Kelas 10 Tremia bukan sekadar tempat belajar, ini adalah medan tempur yang menyiksa tubuh dan jiwa. Beberapa siswa pingsan, beberapa menyerah. Tapi Veda tetap bertahan. Nafasnya berat, peluh mengalir deras, namun matanya tetap menatap lurus. Di benaknya hanya ada satu kalimat, "Jika aku menyerah di sini, aku tak pantas menyebut diriku pembalap." Menjelang malam, Marco memanggil semua siswa ke aula. "Kalian masih hidup hari ini. Tapi besok, sebagian dari kalian mungkin tidak," katanya dingin. "Dan ingat, kelas 10 Tremia tidak menunggu yang lemah." Saat semua mulai bubar, Marco menatap Veda dari jauh dan tersenyum samar. "Kau punya sesuatu yang tidak dimiliki mereka," bisiknya sendiri. "Tapi apakah kau siap membayar harganya?" Di luar, langit malam bergemuruh. Petir menyambar di balik awan gelap. Dan di sana, berdiri Veda Ega Pratama, sendiri. Di bawah hujan, menatap sirkuit latihan yang basah, seolah menantang dunia untuk mencoba menjatuhkannya. Karena di balik senyap itu, lahirlah satu tekad, ia akan menaklukkan kelas paling gila ini, meski harus kehilangan segalanya. Matahari pagi menembus jendela kaca Speedlight Academy, menciptakan pantulan cahaya di lantai baja ruang latihan. Hari itu, suasana lebih tegang dari biasanya. Marco De Lorenzo berdiri di tengah arena,
membawa helm berwarna merah tua, helm yang katanya pernah ia pakai saat hampir kehilangan nyawanya di sirkuit Le Mans. Hari ini, katanya dengan nada berat, kita akan tahu siapa di antara kalian yang benar-benar pembalap dan siapa yang hanya pengecut dengan helm mahal. Semua siswa berdiri tegap, tapi tatapan mereka penuh persaingan. Veda merasakan hawa panas di sekitar, bukan dari udara, tapi dari ego yang membara di tiap dada. Latihan hari itu disebut Ego Trial. Setiap siswa harus menunjukkan gaya balap khasnya di lintasan akademi, di hadapan teman-teman dan kamera pemantau. Siapapun yang paling impresif akan diberi status Alpha Rider, pengakuan tertinggi di kelas 10 Treme A. Raul Velez dengan percaya diri melangkah ke depan, mengenakan helm hitam berlogo tengkorak. Perhatikan baik-baik, katanya sambil menyalakan motornya. Dalam sekejap, ia melesat seperti peluru, mengambil setiap tikungan dengan teknik brutal, nyaris tanpa rem. Ia melayang di tikungan terakhir dan mendarat dengan sempurna. Tepuk tangan menggema. Raul membuka helmnya dan menatap Veda dengan senyum angkuh. Coba kalahkan itu, bocah Asia. Veda maju dengan tenang. Ia mengenakan helm putih polos tanpa stiker, simbol kesederhanaannya. Beberapa siswa menertawakan pilihan itu. Tapi begitu mesin dinyalakan, deru suaranya berbeda, bersih, stabil, seperti simfoni mesin yang dikendalikan oleh jiwa. Saat lampu hijau menyala, Veda melesat. Setiap tikungan ia ambil dengan perhitungan sempurna. Setiap akselerasi diatur dengan keindahan yang tak bisa diajarkan. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada drama, hanya kendali penuh. Ketika garis finish terlewati, waktu tempuhnya terpampang di layar, lebih cepat 0,4 detik dari Raul. Keheningan menyelimuti arena. Raul menggertakkan gigi. Beruntung, katanya dingin. Tapi Marco mendekat ke arah Veda, menatap hasil waktu di layar, lalu menepuk bahunya. Bukan keberuntungan, ucapnya pelan, ini disiplin, keseimbangan, dan keheningan. Kata itu membuat semua murid berpikir. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, Veda memenangkan race dengan ketenangan. Tapi justru itulah yang menyalakan bara api di hati Raul. Ia menatap Veda dengan mata penuh kebencian dan berkata lantang, besok sore, aku tantang kau duel di lintasan nyata. 1 lawan 1, biar semua tahu siapa raja sebenarnya. Veda terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik, jawabnya datar. Tapi jangan salahkan siapapun kalau kau kalah di lintasan yang kau pilih sendiri. Suara itu tenang, tapi dinginnya menembus dada. Marco hanya menghela napas, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi, duel pertama yang akan mengguncang akademi. Malamnya, di kamar asramanya, Veda duduk diam di depan jendela. Ia menatap langit yang diselimuti awan, mendengar hujan pelan menetes di atap. Ayah, bisiknya, apa dulu kau juga harus melawan semua orang sendirian seperti ini? Sementara itu, di ruang bawah akademi, Raul sedang mempersiapkan motornya dengan bantuan 2 mekanik pribadi. Aku akan hancurkan bocah itu, katanya dengan nada penuh dendam. Aku akan buat semua orang tahu siapa yang pantas disebut petir sejati. Ia menatap kaca, melihat bayangannya sendiri dengan tatapan dingin. Tidak ada tempat bagi 2 raja di satu lintasan. Dan ketika malam semakin larut, 2 pembalap muda itu, Veda yang tenang seperti badai yang menunggu waktu, dan Raul yang menyala seperti api yang haus kemenangan, bersiap menuju pertarungan yang akan menentukan arah seluruh akademi. Petir di langit menyambar 2 kali malam itu, seolah langit pun tahu, besok, kecepatan akan berubah menjadi perang harga diri. Sore itu, langit Speedlight Academy berubah kelabu seperti menahan napas sebelum badai. Angin berhembus kencang di atas lintasan sirkuit utama, membawa aroma bensin dan ketegangan yang kental. Seluruh siswa berkumpul di tribun, menanti duel antara 2 nama yang kini menjadi pembicaraan seantero akademi, Veda Ega Pratama melawan Raul Velez. Duel ini bukan hanya soal kecepatan, ini soal harga diri, tentang siapa yang pantas disebut pembalap sejati di kelas 10 Treme A.
Marco De Lorenzo berdiri di pinggir lintasan dengan ekspresi keras. "Ingat," katanya lantang, "duel ini bukan bagian dari pelatihan. Ini perang ego, dan perang seperti ini selalu menuntut korban." Raul muncul pertama, mengenakan setelan hitam dengan garis merah menyala. Motor Veles R01 miliknya meraung garang, seperti binatang buas yang haus darah. "Aku akan buat kau menyesal datang ke akademi ini," katanya dingin sambil menatap Veda dari balik visor helmnya. Beberapa siswa bersorak mendukungnya. Namun saat Veda melangkah keluar dari pit lane, suasana berubah. Ia mengenakan setelan putih sederhana dengan helm polos, motor biru muda hasil rakitannya sendiri, tidak secanggih motor Raul, tapi terlihat kokoh dan tenang. Tatapannya tajam menembus kabut tipis, seperti mata elang yang tak gentar menghadapi badai. Lampu start berkedip merah, kuning, lalu hijau, dan dua motor itu melesat bersamaan, menjerit di atas aspal basah. Raul langsung mengambil posisi depan, melibas tikungan pertama dengan gaya agresif, ban belakangnya sedikit tergelincir namun tetap terkendali. Veda mengikuti dari belakang, jaraknya hanya sehelai napas. Di tikungan ketiga, Raul menoleh sekilas ke kaca spion. Veda masih di sana, menempel tanpa suara. "Bukan mengejar, tapi mengamati. Beraninya kau cuma membuntutiku," teriak Raul dalam helmnya. Ia menambah kecepatan, mendorong mesinnya sampai batas gila. Putaran kedua dimulai, dan hujan mulai turun tipis. Raul masih memimpin, tapi Veda tetap berada di belakangnya, mengikuti garis lintasan yang sama, setiap pergerakan seperti bayangan cermin. Hingga akhirnya, di tikungan hairpin paling tajam, Veda menurunkan kecepatan sedikit hanya untuk mengambil sudut masuk yang berbeda. Saat Raul sedikit melebar, Veda menukik dari sisi dalam, dan dalam sekejap, ia menyalip dengan manuver yang begitu mulus hingga penonton berdiri tanpa sadar. "Impossible," jerit Raul, hampir kehilangan keseimbangan. Tapi Veda tidak menoleh, ia terus melaju, seperti bayangan petir yang tahu kemana akan jatuh. Putaran terakhir menjadi neraka bagi keduanya. Raul, terbakar amarah, memaksa motornya hingga ban hampir kehilangan grip. Di tikungan terakhir, ia mencoba memotong Veda dari sisi luar, manuver berisiko tinggi. Tapi aspal yang basah membuat ban belakangnya terpeleset, dan motor Raul berputar liar. Semua siswa berteriak. Dalam sepersekian detik, Veda bisa saja melaju dan menang mudah, namun ia malah menurunkan kecepatan, berbalik sedikit, dan mengulurkan tangan untuk membantu Raul yang hampir terseret ke gravel. "Pegang!" teriaknya melalui intercom. Raul menatapnya terkejut, lalu menggenggam tangan itu. Motor mereka berhenti di pinggir lintasan, di tengah hujan yang semakin deras. Keheningan menyelimuti sirkuit. Tidak ada pemenang, tapi semua orang tahu siapa yang lebih besar hari itu. Marco berjalan mendekat dengan langkah berat, menatap kedua pembalap muda yang basah kuyup namun masih berdiri tegak. "Balapan sejati bukan tentang siapa yang pertama di garis finish," katanya dengan nada rendah, "tapi tentang siapa yang tetap manusia saat kecepatan menelan." Logika. Ia menepuk pundak Veda, sementara Raul menunduk, tak lagi berani menatap. Hujan semakin deras, membasahi aspal dan air mata yang tak terlihat di balik helm-helm itu. Malamnya, suasana asrama sunyi. Raul mengetuk pintu kamar Veda dengan kepala tertunduk. "Aku kalah, bukan di lintasan, tapi di sini," katanya sambil menepuk dadanya sendiri. "Terima kasih karena tak membiarkan aku hancur." Veda hanya tersenyum samar. "Kita semua di sini untuk belajar, Raul. Kadang pelajaran terbesar datang dari kekalahan." Kata-kata itu menancap di hati lawannya, membakar ego yang tadi sempat menelan akal sehatnya. Untuk pertama kalinya, di kelas 10 Tremia yang penuh kesombongan, muncul benih penghormatan sejati. Di luar, langit kembali tenang. Petir telah reda, tapi bekas cahayanya masih menyala di balik awan. Dari jendela kamarnya, Veda menatap lintasan yang kini kosong, memejamkan mata sejenak. Ia tahu, ini baru permulaan.
Kemenangan hari itu bukan tentang waktu atau kecepatan, melainkan tentang menguasai hati sendiri. Dan di dunia balap, itu adalah pelajaran paling berharga yang hanya dimiliki oleh pembalap sejati. Hujan telah berhenti, namun aroma tanah basah masih menggantung di udara Speedlight Academy. Malam itu, Veda tidak bisa tidur. Duel melawan Raul berakhir tanpa pemenang, tapi meninggalkan tanda tanya besar di benaknya tentang kenapa Marco membiarkan duel itu terjadi, tentang kenapa semua siswa di kelas 10 Tremea seolah dipacu melampaui batas manusia. Ketika ia turun ke ruang bengkel tengah malam, lampu redup menyala samar, menyoroti bayangan tubuh seseorang yang tengah memperbaiki motor di sudut ruangan. Suara logam beradu pelan. "Kau seharusnya tidak di sini," ucap suara perempuan tanpa menoleh. Veda terdiam sejenak, lalu mengenali sosok itu, Elena Rossi, mekanik muda akademi yang dikenal jenius tapi tertutup. Elena menatapnya dengan mata kelelahan, namun di baliknya ada sinar keteguhan. "Kau ingin tahu kenapa kelas kalian disebut Extremea?" tanyanya datar. Veda mengangguk. Elena menarik napas panjang, lalu menunjuk ke arah tumpukan dokumen di meja kerja. "Karena kalian bukan sekadar siswa. Kalian adalah bahan uji untuk proyek yang tidak semua orang tahu, Proyek Phantom." Kata itu menggema di ruangan sepi seperti ledakan kecil. Veda membeku. "Proyek apa?" tanyanya dengan suara pelan. Elena membuka satu map dan menunjukkan foto-foto hasil uji laboratorium, grafik reaksi manusia terhadap adrenalin ekstrim, data detak jantung para siswa saat latihan, semuanya diawasi secara real time. "Mereka tidak melatih kalian untuk jadi pembalap," katanya lirih. "Mereka menciptakan mesin balap dari manusia." Veda merasa darahnya berhenti mengalir sesaat. Ia teringat betapa keras latihan mereka, seberapa sering sensor-sensor dipasang di tubuh saat uji kecepatan, bahkan bagaimana Marco selalu berkata, "Kalian bukan murid, kalian eksperimen." Sekarang semuanya mulai masuk akal. "Siapa yang menjalankan ini?" tanya Veda. Elena menatapnya lama, lalu berkata, "Direktur utama Speedlight, tapi Marco juga terlibat. Dialah yang memilih siapa yang pantas, dan siapa yang akan dihancurkan." Kalimat itu seperti petir tanpa suara. Dunia yang selama ini dianggapnya tempat mengejar mimpi ternyata memiliki sisi gelap yang tak terbayangkan. Ketika Elena berbalik, ia menatap Veda dengan pandangan penuh ragu. "Aku tak seharusnya memberitahumu ini. Tapi, aku percaya kau berbeda. Kau bukan seperti yang mereka pikir." Veda menatapnya balik, matanya menyala dengan determinasi baru. "Kalau mereka ingin menciptakan monster," katanya perlahan, "aku akan tunjukkan bahwa manusia yang memiliki hati masih bisa mengalahkan mesin." Elena terpaku, ada sesuatu di nada suaranya, campuran amarah dan kemanusiaan yang menyalakan kembali harapan kecil dalam dirinya. Keesokan harinya, suasana kelas terasa aneh. Marco berjalan masuk dengan langkah tenang, tapi ada sesuatu di matanya, seolah tahu apa yang Veda dengar semalam. "Hari ini," katanya keras, "kita akan uji batas baru. Kalian akan memakai chip neural di helm, alat untuk menghubungkan refleks otak langsung ke sistem motor. Satu kesalahan, dan tubuh kalian bisa berhenti seketika." Beberapa siswa menatap satu sama lain dengan takut. Raul bahkan berbisik pelan ke Veda, "Ini sudah gila." Tapi Marco hanya tersenyum dingin. "Selamat datang di dunia pembalap masa depan." Saat sesi dimulai, Veda merasakan helmnya bergetar pelan, sensor aktif, detak jantungnya direkam, matanya disorot dengan cahaya biru. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah pikirannya menyatu dengan mesin. Kecepatan, angin, suara ban, semuanya terasa menyatu menjadi satu kesadaran. Tapi di tengah sensasi itu, ada suara samar di telinganya, suara sistem otomatis yang berkata, "Neural Synchronization, Phase 2 Complete." Tubuh Veda gemetar. Ia sadar, ini bukan latihan biasa. Ini percobaan. Dan mereka, semua murid di kelas 10 Tremea, adalah kelinci percobaan yang tak tahu bahwa nyawa mereka dipertaruhkan setiap detik. Setelah sesi selesai,
Marco menatap hasil data di layar besar, wajahnya datar, tapi ada senyum tipis di ujung bibir. Menarik, katanya pelan. Subjek 07 menunjukkan reaksi yang tidak terprediksi. Ia menatap Veda, yang masih duduk di motor dengan nafas tersengal. Kau, bukan hanya pembalap cepat. Kau, anomali. Kata itu membuat Veda menggertakkan gigi, menahan amarah. Ia tahu kini bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi, tapi identitasnya sebagai manusia. Dan malam itu, ketika semua lampu akademi padam, Veda berdiri di depan jendela asramanya, memandang jauh ke arah sirkuit yang diterangi sinar bulan. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan mengungkap kebenaran di balik proyek Phantom, meski harus menantang seluruh sistem akademi itu sendiri. Karena bagi Veda Ega Pratama, balapan sejati bukan tentang menjadi tercepat, tapi tentang tetap menjadi manusia di tengah dunia yang mencoba menjadikannya mesin. Langit pagi di Speedlight Academy tampak sendu, tertutup awan kelabu yang berat. Suasana di bengkel utama lebih hening dari biasanya. Veda duduk di lantai, memeriksa motor birunya yang kini penuh sensor dan kabel tambahan setelah uji neural kemarin. Di kepalanya, gema suara sistem otomatis Phase 2 Complete masih terngiang. Ia merasa seperti sedang kehilangan sebagian dirinya, seolah pikirannya dipaksa menjadi bagian dari mesin. Di tengah kebingungan itu, suara lembut namun tegas terdengar di belakangnya. Kau tak boleh terus begini. Veda menoleh dan menemukan Elena berdiri di ambang pintu, mengenakan overall abu-abu yang berlumur oli, rambutnya terurai berantakan. Namun di balik tampilan lelahnya, matanya menyala penuh tekad. Elena melangkah pelan, lalu berjongkok di samping Veda. Ia menyentuh kabel di motor itu dengan tangan gemetar. Mereka mulai mempercepat proyeknya, ucapnya lirih. Kau dan beberapa siswa lain sudah masuk tahap sinkronisasi penuh. Kalau terus berlanjut, sistem itu akan mengambil alih saraf motorik kalian. Dalam jangka panjang, kalian bukan lagi pengendara, kalian akan dikendalikan. Veda menatapnya dalam diam, rahangnya mengeras. Jadi selama ini kami cuma boneka, katanya dingin. Elena menunduk, suaranya bergetar, itulah kenapa aku membantumu diam-diam. Aku tak mau ada yang bernasib seperti ayahku. Veda tertegun. Ayahmu. Elena tersenyum pahit. Ia dulu pembalap uji untuk proyek generasi pertama, sebelum Speedlight Academy resmi berdiri. Mereka memaksanya mencoba chip neural versi awal, dan saat uji coba di sirkuit Monza, sistemnya gagal. Ia kehilangan kendali dan Elena menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Motor meledak di tikungan. Mereka menyebutnya kecelakaan, tapi aku tahu, itu kegagalan teknologi yang mereka tutupi. Veda merasakan dada sesak. Kini semua alasan kenapa Elena tampak membenci sistem ini menjadi jelas. Ia bukan sekadar mekanik, tapi seseorang yang berperang melawan masa lalu yang mencuri orang tuanya. Seketika, kesunyian di antara mereka berubah menjadi keheningan yang berat namun hangat. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan, kata Veda lirih. Tapi aku tidak akan diam. Elena menatapnya dengan mata lembut, tapi tegas. Kau sudah melakukan banyak hal tanpa sadar, Veda. Kau satu-satunya yang bisa melawan sistem ini dari dalam. Kau tidak tunduk padanya. Ia tersenyum kecil, lalu menyentuh bahu Veda. Mungkin itulah sebabnya mereka menyebutmu anomali. Sentuhan itu singkat, tapi membuat jantung Veda berdetak tak beraturan, sesuatu yang tak pernah ia rasakan bahkan saat menembus kecepatan 300 km per jam. Namun momen itu tiba-tiba terhenti ketika alarm akademi berbunyi nyaring. Lampu bengkel berganti merah, tanda keadaan darurat. Suara Marco menggema melalui pengeras suara. Semua siswa ekstremia ke lintasan utama. Uji ketahanan dimulai sekarang. Elena menatap Veda dengan panik. Mereka mempercepat tahap pengujian. Kau belum siap, tapi Veda hanya tersenyum tipis. Justru karena aku belum siap, aku akan tahu batas sebenarnya. Ia berdiri, mengenakan helmnya perlahan. Di balik visor itu, matanya memantulkan bayangan api. Kau pernah bilang aku bukan seperti yang mereka pikir.
Hari ini, aku akan buktikan itu. Elena menggenggam tangan Veda sebelum ia pergi. Hati-hati, bisiknya pelan. Kalau kau jatuh, aku tidak akan sanggup melihatnya lagi. Veda menatapnya lama, lalu menjawab, aku tidak akan jatuh. Bukan untuk mereka, dan bukan di depanmu. Lalu ia melangkah keluar, meninggalkan Elena berdiri sendiri di tengah ruangan yang kini bergema dengan suara mesin dari kejauhan. Saat pintu tertutup, air mata Elena menetes tanpa suara, antara rasa takut kehilangan dan rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Di lintasan, hujan mulai turun pelan, menimbulkan pantulan cahaya dari lampu-lampu malam yang menyala di sekeliling sirkuit. Veda menyalakan motornya, suara mesinnya bergemuruh seperti petir yang menggulung dari dada bumi. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati, untuk ayahmu, Elena, dan untuk semua jiwa yang dikorbankan demi keserakahan mereka. Lampu hijau menyala, dan sekali lagi, Veda melesat, bukan hanya melawan waktu, tapi melawan sistem yang mencoba mencuri jiwanya. Di bawah hujan yang deras, ia bukan lagi sekadar pembalap, ia menjadi perlawanan itu sendiri. Hujan masih belum berhenti ketika malam berganti pagi di Speedlight Academy. Genangan air di lintasan utama mencerminkan langit kelabu, seolah bumi ikut menahan napas untuk hari yang akan datang. Setelah uji ketahanan brutal semalam, sebagian besar siswa Ekstremea tampak lelah dan pucat. Tapi di antara mereka, hanya satu orang yang berdiri tegak dengan aura yang berbeda, Ren Takahiro, sang pembalap asal Jepang yang terkenal dingin dan nyaris tanpa emosi. Ia tidak pernah bicara banyak, namun setiap tatapan matanya mengandung ancaman yang tajam. Marco memanggil semua siswa ke tengah lintasan, lalu berkata, hari ini, kalian akan menghadapi ujian terakhir minggu ini, Zero Visibility Race. Hanya mereka yang berani menantang batas akan bertahan. Veda berdiri di sisi lintasan, masih merasakan sisa panas dari uji semalam. Luka di tangannya belum sembuh, tapi semangatnya tetap menyala. Elena menatapnya dari jauh, dengan wajah tegang. Sementara itu, Ren menatap Veda dengan mata setajam pedang. Kau membuat kekacauan semalam, katanya dingin. Karena kau, Akademi mempercepat seluruh tahapan. Sekarang kami semua harus menanggung akibatnya. Veda menatap balik tanpa gentar. Aku tidak pernah memaksa siapapun ikut dalam permainan mereka. Ren menyipitkan mata. Kau masih belum mengerti. Di dunia ini, yang membuat aturan bukan kecepatan, tapi mereka yang berani mengendalikannya. Hujan mulai turun lebih deras, kabut tebal menutupi pandangan. Lintasan berubah menjadi lautan abu-abu, di mana jarak pandang hanya beberapa meter. Marco memberi aba-aba, dan suara mesin pun meledak serempak. Suara deruban di aspal basah memecah udara, menciptakan simfoni ketegangan. Veda menunduk, menatap speedometer yang bergetar, lalu berbisik, saatnya. Dalam hitungan detik, ia melesat. Kabut menelan tubuhnya, dan dunia di sekitarnya lenyap menjadi suara, insting, dan kilatan cahaya. Tapi di balik kabut itu, sesuatu terasa aneh, sistem neural di helmnya mulai berkedip merah. Override detected, external control engaged. Veda terkejut, sistem mencoba mengambil alih kendalinya. Ia menahan stang dengan paksa, ototnya menegang, giginya terkatup rapat. Tidak, aku tidak akan jadi boneka kalian, teriaknya dalam hati. Di layar visor, wajah Ren muncul melalui saluran komunikasi internal. Sekarang kau tahu rasanya, katanya dengan nada datar. Mereka tidak ingin kita mengendalikan kecepatan, mereka ingin kecepatan mengendalikan kita. Dalam sekejap, Ren menyalakan mode penuh dan melesat melewati Veda dengan gaya yang nyaris mustahil. Motor Ren seperti menari di atas air, stabil meski lintasan licin dan pandangan terbatas. Tapi ada sesuatu yang berubah pada Ren, matanya kosong, gerakannya terlalu presisi. Ia sudah disinkronisasi penuh. Ren, berhenti. Mereka mengendalik, seru Veda, tapi suaranya tenggelam oleh deru mesin dan badai. Sekejap kemudian, Ren berbalik arah, ya,
berbalik arah di tengah lintasan menuju ke arah Veda dengan kecepatan mematikan. Penonton berteriak, Marco berusaha menghentikan sistem, tapi kontrol di ruang pusat macet total. Dua motor itu saling mendekat, percikan air berterbangan, jarak hanya tinggal beberapa meter. Veda menarik napas, memutar throttle sekuat tenaga dan berteriak, "Kalau ini yang kalian mau, aku akan melawan sampai napas terakhir." Dua suara mesin meledak bersamaan, dentuman keras menggema, kabut bergetar, dan cahaya putih menelan segalanya. Ketika kabut perlahan memudar, lintasan penuh dengan asap dan air. Motor Ren tergeletak di pinggir, terbakar sebagian. Ren terbaring tak bergerak, helmnya retak. Veda, dengan sisa tenaga terakhir, berlutut di sampingnya. "Ren, kau dengar aku?" Ren membuka matanya perlahan, darah menetes di sudut bibirnya. "Kau masih bisa melawan mereka, jangan biarkan mereka jadi dewa di atas mesin." Suaranya lemah, tapi cukup untuk menusuk hati Veda dalam-dalam. Lalu matanya tertutup, dan sensor di visornya padam. Veda menatap tubuh Ren lama, lalu berdiri perlahan. Hujan masih turun, tapi kini terasa seperti air mata langit. Ia menatap ke arah menara kontrol, di mana Marco dan para pejabat akademi berdiri terpaku. Dalam tatapan itu, tak ada lagi ketakutan. Hanya kemarahan, dan janji yang tak terucap bahwa perang melawan sistem baru saja dimulai. Langit di atas Speedlight Academy tampak muram, seolah turut berduka atas apa yang terjadi di lintasan semalam. Kabar tentang insiden Ren Takahiro menyebar seperti badai. Media menulisnya sebagai kecelakaan tragis akibat uji ekstrim, namun para siswa tahu kebenaran jauh lebih kelam dari itu. Mereka melihat bagaimana tubuh Ren dikendalikan oleh sistem, bagaimana wajahnya kehilangan jiwa di tengah kecepatan. Di koridor akademi, suasana berubah mencekam, setiap langkah terasa seperti menapaki ladang rahasia. Tidak ada yang berani berbicara keras-keras, bahkan napas pun terasa berat. Hanya satu nama yang kini menjadi bisik-bisik di setiap sudut, Veda. Ega Pratama. Veda berjalan melewati aula dengan wajah dingin, masih mengenakan jaket balap yang sobek di bagian bahu. Tatapan siswa lain mengikuti setiap langkahnya, sebagian kagum, sebagian takut. Di dalam dirinya, perasaan bersalah dan marah bercampur jadi satu. Ia gagal menyelamatkan Ren, tapi juga tahu Ren bukan sepenuhnya korban, ia adalah simbol. Simbol dari apa yang terjadi ketika manusia menyerahkan kendali pada mesin. Saat Veda melewati dinding memorial pembalap, pandangannya tertuju pada nama-nama yang terukir di sana, dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa mungkin proyek Speedlight ini bukanlah sekolah, melainkan kuburan bagi jiwa-jiwa yang berani melawan batas. Di ruang kontrol utama, Marco De Lorenzo berdiri menatap rekaman insiden itu berulang kali. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. "Mereka akan menutup akademi ini jika tahu yang sebenarnya," ucap salah satu teknisi panik. Marco hanya menjawab dingin, "Bukan mereka yang harus kutakuti, tapi kebenaran yang tak bisa lagi dikubur." Ia menatap layar di mana wajah Veda muncul, berjalan menjauh dari lokasi tabrakan, dengan api kecil di belakangnya. "Bocah itu," gumam Marco lirih, "ia membawa badai yang bahkan sistem ini tak bisa kendalikan." Saat itu, dari belakang, muncul sosok berjas hitam, direktur akademi. "Kendalikan dia," katanya tegas. "Atau aku akan melakukannya dengan caraku." Sementara itu, di bengkel bawah tanah, Elena memandangi chip neural yang berhasil ia cabut dari motor Veda sebelum insiden. "Kode ini tidak seperti yang lain," bisiknya. Di layar hologram kecil, muncul data yang menunjukkan anomali, koneksi antara sistem dan kesadaran Veda tidak sepenuhnya tersinkron. Dengan kata lain, Veda bukan hanya menolak kendali sistem, dia bisa memblokkannya. Elena menatap layar itu dengan mata melebar. "Dia bisa melawan dari dalam," gumamnya pelan. "Itu sebabnya sistem gagal menundukkannya." Tapi di saat bersamaan, alarm di ruangannya menyala. Ada seseorang yang mencoba menembus jaringan lokal, tanda bahwa akademi mulai melacak setiap gerakannya.
Veda muncul tiba-tiba, menutupi layar dengan jaketnya. "Kau harus pergi," katanya cepat. Elena terkejut. "Bagaimana kau tahu?" "Mereka sudah di jalan," potong Veda. "Aku tak akan biarkan mereka menemukanmu. Kau satu-satunya yang bisa buktikan apa yang sebenarnya terjadi." Mata Elena bergetar, setengah takut, setengah kagum. "Dan kau?" tanya Elena dengan suara pelan. Veda menatap pintu keluar yang kini sudah bergema dengan langkah-langkah sepatu para penjaga. "Aku akan tinggal dan menghadapinya. Sudah waktunya seseorang menabrak dinding kebohongan ini." Dalam sekejap, pintu bengkel terbuka. Petugas keamanan bersenjata masuk, tapi Elena sudah kabur melalui lorong ventilasi belakang. Veda berhadapan langsung dengan Marco yang berdiri di depan pasukan. "Kau sudah terlalu jauh, Veda," ujar Marco dengan nada yang bukan lagi suara seorang pelatih, tapi penjaga sistem. "Kau pikir ini hanya tentang balapan? Ini tentang evolusi manusia." Veda mengangkat kepalanya, tatapan matanya tajam seperti pisau. "Kalau evolusi berarti kehilangan kendali atas diri sendiri, maka aku memilih tetap manusia." Dalam detik berikutnya, Veda menyalakan motor uji coba yang ada di belakangnya. Mesinnya meraung menembus suara hujan dan sirine. Ia melesat keluar, menembus gerbang akademi yang kini diselimuti api dan alarm yang terus berbunyi. Dari kejauhan, Elena menoleh ke belakang dan melihat siluet Veda di tengah kobaran api. Helmnya bersinar di bawah hujan deras, tubuhnya seperti bayangan dari badai itu sendiri. Suara gemuruh mesin bercampur dengan dentuman petir, dan seluruh Speedlight Academy berguncang. Dunia mungkin belum tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tapi satu hal pasti, seorang pembalap baru saja melawan sistem yang dianggap tak terkalahkan. Dan dari bara kehancuran itu, legenda tentang anomali kecepatan pun mulai lahir. Malam itu, kota Neo Tokara bersinar seperti lautan cahaya buatan. Gedung-gedung tinggi menembus awan, dan jalanan dipenuhi cahaya neon yang berkilau di bawah hujan. Di antara keramaian kendaraan otomatis dan drone pengintai, suara mesin tua membelah udara, bukan mesin biasa, tapi motor eksperimental milik Veda Ega Pratama. Helmnya retak sebagian, pakaian balapnya basah kuyup, namun sorot matanya tajam menembus kilau lampu. Ia melaju menembus gang sempit, dikejar belasan drone dan mobil hitam berlogo Speedlight. Di layar helmnya, peringatan terus muncul, target terkunci. Lethal Protocol Initiated, tapi Veda hanya tersenyum miring. "Kalau mereka pikir aku bisa ditangkap dengan sistem mereka, mereka salah besar." Sementara itu, Elena bersembunyi di atap gedung tua di pusat kota, membawa chip neural hasil curiannya. Ia terengah, menatap layar tablet yang menampilkan peta kota. Titik merah menunjukkan posisi Veda yang terus bergerak cepat ke arah distrik bawah. "Dia masih hidup," gumamnya lega, tapi segera berubah cemas saat melihat pasukan pengejar semakin dekat. "Veda, jangan ke arah jembatan selatan, itu zona penangkapan otomatis," teriaknya melalui saluran komunikasi rahasia yang ia aktifkan. Tapi hanya suara statis yang terdengar. Sistem komunikasi Veda terganggu oleh sinyal jammer milik Speedlight. Elena menatap langit yang dipenuhi kilat dan neon, lalu berbisik, "Tolong bertahan, hanya sedikit lagi." Veda memacu motornya lebih cepat. Setiap tikungan ia ambil dengan presisi berani, menembus lalu lintas seperti bayangan yang menolak tersentuh. Tapi di setiap layar raksasa kota, wajahnya kini terpampang dengan label pembalap berbahaya kelas anomali. Dunia luar mulai mengenalnya, tapi tidak seperti yang ia harapkan. Ia bukan pahlawan, melainkan buronan. "Lucu," gumamnya lirih. "Ketika aku mencoba menyelamatkan kebenaran, mereka malah memanggilku monster." Dalam refleksi kaca toko yang ia lewati, ia melihat dirinya sekilas, seorang pembalap yang kini lebih mirip pemberontak. Namun di balik itu, matanya masih memancarkan sesuatu yang sama seperti dulu di lintasan, tekad untuk tidak menyerah. Tiba-tiba, dari langit, 3 drone penyerang menembakkan peluru listrik. Veda menghindar dengan manuver tajam, lalu melompat ke jalur layang yang penuh lampu reklame.
Satu tembakan hampir mengenainya, membuat helmnya terpental sebagian. Tapi dalam detik terakhir, sebuah sinar biru menyambar drone di atasnya, meledak dalam semburan api kecil. Dari kejauhan, sebuah motor lain muncul, dikendarai oleh sosok berjaket abu-abu. Helmnya menyala merah muda Elena. Ia datang menembus hujan dengan ekspresi yang tak bisa disembunyikan antara ketakutan dan keberanian. "Kau benar-benar gila," teriaknya sambil melaju sejajar. Veda menatapnya cepat dan menjawab, "Kau datang tepat waktu, seperti biasa." Mereka melaju berdampingan, melewati jembatan neon yang membentang di atas laut buatan. Di bawah mereka, air berkilau memantulkan cahaya dari ribuan papan iklan yang menari. Tapi dari arah berlawanan, iring-iringan kendaraan hitam mulai mengepung. "Kita dikelilingi," seru Elena. Veda menatap jalur menurun di ujung jembatan, dan dalam sepersekian detik, ia mengambil keputusan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah siap mati. "Kau percaya padaku?" tanya Veda cepat. Elena menatapnya ragu. "Aku selalu percaya." Veda tersenyum samar, lalu menarik tuas mesin ke maksimum. Pegang erat, motor Veda dan Elena melompat keluar dari jembatan, menembus udara di antara kilatan petir. Di bawah mereka, lautan neon berputar seperti jurang cahaya. Detik terasa seperti selamanya. Elena menjerit, tapi Veda hanya menutup matanya sejenak dan, untuk sesaat, ia mendengar suara ayahnya. "Keberanian bukan tentang melaju cepat, tapi tentang tidak berhenti ketika dunia ingin kau berhenti." Mereka menghantam permukaan air dengan keras, tapi motor Veda yang telah dimodifikasi mampu meluncur di atasnya sebelum tenggelam sepenuhnya. Saat mereka mencapai pantai sisi timur, keduanya terdiam, tubuh gemetar antara dingin dan kelelahan. Elena menatap Veda lama, lalu berkata lirih, "Sekarang seluruh dunia memburu kita." Veda hanya menatap kota neon di kejauhan, megah, indah, dan penuh kebohongan. "Biar saja," katanya pelan. "Mereka boleh menguasai dunia dengan sistem mereka, tapi aku akan mengguncangnya dengan kebenaran." Hujan turun semakin deras, menutupi wajah mereka yang setengah tenggelam dalam bayangan. Di langit, lampu pencari terus berputar, tapi dua sosok itu sudah menghilang dalam gelap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, legenda anomali kecepatan benar-benar hidup, bukan di lintasan, tapi di dunia nyata yang siap menentangnya. Dini hari di pelabuhan tua distrik timur diselimuti kabut tebal dan bau oli yang menyengat. Di dalam sebuah gudang terbengkalai, Veda dan Elena menyalakan proyektor portabel yang memantulkan ribuan data ke dinding beton. Chip neural yang Elena curi kini memuntahkan rahasia yang selama ini terkubur rapat. Skema Speedlight Academy ternyata bukan proyek pendidikan, melainkan bagian dari percobaan militer global bernama Project Helix. Di layar, muncul logo pemerintah dan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa. Mereka bekerja sama untuk menciptakan pasukan pengendara dengan refleks melebihi batas manusia, tentara yang pikirannya bisa dikontrol melalui sistem kecepatan. "Jadi, semua yang mati di akademi," gumam Veda pelan, "mereka bukan gagal dalam latihan, mereka dikorbankan untuk eksperimen." Elena menatap layar dengan tangan gemetar. "Aku tahu mereka menyembunyikan sesuatu, tapi tidak pernah kubayangkan sebesar ini." Ia menekan beberapa tombol, dan tiba-tiba muncul wajah seseorang di arsip lama, General Quiros de Lorenzo, ayah Marco. "Dia bukan hanya pendiri akademi," kata Elena dengan napas tertahan, "dia dalang dari semuanya." Veda terdiam. Potongan memori terlintas di kepalanya, tatapan Marco yang selalu tegas, sikap dinginnya yang tampak seperti loyalitas buta. Tapi kini, semuanya berubah arti. "Berarti Marco tahu," ujar Veda dingin. "Dia melatih kami bukan untuk menjadi pembalap, tapi senjata." Ketegangan itu pecah ketika suara langkah berat terdengar di luar gudang. Drone pengintai melayang rendah, sinar merahnya menembus jendela. "Mereka menemukanku," desis Elena. Dalam sekejap, suara tembakan listrik menghantam dinding. Veda menutupi Elena, menariknya ke balik motor. Percikan api beterbangan,
bau logam terbakar memenuhi udara. "Kita harus pergi sekarang," seru Elena. Tapi ketika mereka mencoba kabur melalui pintu belakang, sosok tinggi berjaket hitam muncul dari kabut. Helmnya reflektif, suaranya berat dan dingin. "Kau tak pernah tahu kapan harus berhenti, Veda." "Itu Marco." Veda menatapnya dengan amarah bercampur kecewa. "Jadi benar kau bagian dari mereka," katanya lirih. Marco tak menjawab, hanya melangkah maju perlahan, menarik pistol elektro dari pinggangnya. "Aku tidak ingin membunuhmu, tapi sistem sudah tak melihatmu sebagai manusia lagi. Mereka menyebutmu ancaman global." Elena berdiri di samping Veda, menatap Marco dengan mata basah. "Kau bukan pelatih yang kukenal lagi, Marco." Namun Marco hanya menatap kosong. "Aku masih orang yang sama, hanya saja sekarang aku tahu kebenaran lebih dalam dari kalian." Ia menekan pemicunya, dan dalam kilatan cahaya, peluru listrik meluncur tepat ke arah Veda. Namun Veda berputar cepat, menendang tong logam di depannya sehingga tembakan memantul dan mengenai dinding. Dentuman keras menggema, dan gudang mulai runtuh sebagian. Debu dan api bercampur, suara mesin motor Veda kembali meraung menembus kebisingan. Marco berusaha mengejar, tapi Elena sudah menembakkan flare ke arah langit, membutakan drone pengintai. "Ayo!" seru Elena. Mereka melompat ke atas motor, dan sekali lagi melaju ke tengah malam, meninggalkan Marco yang berdiri di tengah kobaran api, tatapannya penuh konflik antara tugas dan rasa bersalah yang mulai memakan jiwanya. Di jalan pelarian yang gelap, Veda memegang erat kendali motor sementara Elena di belakangnya menggenggam chip neural yang hampir hangus. "Kita tidak bisa terus kabur," katanya dengan suara serak. "Kita harus sebarkan ini ke dunia." Veda menatap jalan di depannya, lurus, panjang, tapi penuh bahaya. "Ya," jawabnya lirih, "tapi sebelum dunia mendengar kebenaran, mereka akan mencoba membungkam kita." Ia menggertakkan gigi, menatap pantulan kota neon yang semakin jauh di belakang. "Maka biarlah malam ini menjadi awal perang antara manusia dan sistem." Sementara di menara pusat Speedlight, Marco menatap layar besar yang memperlihatkan pelarian mereka. Di belakangnya, muncul Jenderal Kiros dengan senyum dingin. "Biarkan mereka lari," katanya santai. "Mereka pikir bisa mengubah dunia, padahal mereka hanya mempercepat rencana kita." Marco menatapnya dengan mata yang tak lagi sepenuhnya patuh. "Veda bukan seperti yang kau kira, ayah. Dia berbeda." Kiros tersenyum tipis. "Aku tahu. Itu sebabnya, dia kunci terakhir." Dan di luar sana, di jalanan basah dan berasap, Veda melaju tanpa tahu bahwa kini bukan hanya akademi yang mengejarnya, seluruh dunia sedang memburunya. Malam menjelma menjadi labirin kelam di bawah kota Neo Tokara. Di lorong-lorong bawah tanah yang lembab dan berkarat, suara mesin tua bergema samar. Disinilah Veda dan Elena bersembunyi, bersama sekelompok orang yang dunia sudah lupakan, mantan mekanik, eks-pembalap uji, dan korban sistem Speedlight. Mereka menamakan diri mereka Sadolen, jaringan bawah tanah yang menolak dikendalikan oleh teknologi. Cahaya redup dari generator darurat menyorot wajah mereka yang penuh luka dan tekad. "Kalau Speedlight adalah dewa," ujar salah satu di antara mereka, "maka kita adalah iblis yang mereka ciptakan sendiri." Veda berdiri di tengah ruangan, matanya menatap peta digital kota yang diproyeksikan di dinding. "Kita tak bisa terus bersembunyi," katanya pelan namun tajam. "Waktunya melawan, di jalur yang mereka pikir sudah mereka kuasai." Elena menatapnya, tangan kirinya masih memegang chip neural yang kini telah berhasil ia dekripsi sebagian. "Veda, kalau kita melawan mereka secara terbuka, kita bukan hanya melawan akademi, kita melawan sistem pemerintahan yang menopang Project Helix." Tapi Veda menggeleng, wajahnya dingin tapi penuh keyakinan. "Mereka ingin menguasai dunia lewat kontrol otak dan kecepatan. Tapi aku tahu satu hal yang sistem mereka tidak bisa kalahkan, kehendak manusia." Kata-kata itu menggema di antara tembok beton, membakar semangat mereka yang mendengarnya. Bagi sebagian orang,
Veda bukan lagi pembalap, ia adalah simbol perlawanan, api yang tak bisa padam. Di permukaan, kota berkilau dengan iklan digital tentang kecepatan tanpa batas, kampanye publik baru dari Speedlight Global. Warga sipil tidak tahu bahwa di balik slogan itu, ribuan sukarelawan sedang direkrut untuk dijadikan uji coba gelombang berikutnya dari Project Helix. Marco, yang kini kembali bertugas di bawah Jenderal Kiros, menyaksikan propaganda itu dengan mata kosong. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang terus mengganggu, bayangan wajah Veda saat berkata, kalau evolusi berarti kehilangan kendali, aku memilih tetap manusia. Sejak malam itu, Marco tak pernah tidur nyenyak. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat lintasan yang terbakar dan suara mesin. Veda yang menjauh. Di markas bawah tanah, Veda mengamati rekaman lama yang ditemukan Elena, arsip hitam putih dari uji coba pertama Helix, di mana tubuh-tubuh manusia bergerak tanpa jiwa di lintasan, sampai mereka jatuh dan tak bangun lagi. Ia menatap layar itu lama, lalu berbisik, semua ini dimulai di lintasan, maka semuanya harus berakhir di sana juga. Elena menoleh, matanya melebar. Kau mau menyerang Speedlight? Veda mengangguk pelan. Bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk menyalakan mata dunia. Ia memandang ke arah pintu terowongan yang berujung ke permukaan. Mereka ingin menciptakan legenda baru. Tapi legenda sejati harus dibangun dengan darah dan kebenaran. Malam berikutnya, Sadolen bergerak. Melalui jaringan bawah tanah dan koneksi ilegal, mereka mulai membobol server Speedlight Global. Elena mengetik cepat di terminal, keringat menetes di pelipisnya. Aku berhasil tembus lapisan pertama, katanya tergesa. Tapi mereka akan tahu dalam 5 menit. Veda menatap jam digital di dinding. 5 menit cukup. Ia mengenakan helm lamanya, yang dulu ia pakai di akademi, kini penuh goresan dan retak, tapi masih memantulkan cahaya biru dari layar-layar di sekitarnya. Kalau mereka ingin perang, katanya dengan nada serak, aku akan memberikannya dalam bahasa yang paling mereka pahami, kecepatan. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Suara mesin berat mendekat dari luar terowongan. Marco muncul di monitor, mengenakan seragam tempur, wajahnya kelam. Veda, hentikan ini, ucapnya lewat komunikasi publik. Kau tak tahu apa yang akan terjadi kalau sistem jatuh. Dunia akan kacau. Tapi Veda hanya tersenyum kecil. Dunia sudah kacau sejak kalian menjual kebebasan demi kontrol. Ia menyalakan motornya, suaranya menggema seperti raungan binatang yang dibangkitkan dari neraka. Elena berlari ke arahnya. Kau gila kalau keluar sekarang, teriaknya. Tapi Veda hanya menatapnya, senyumnya tipis tapi penuh makna. Mungkin, tapi gila yang melawan sistem, lebih manusia daripada patuh pada mesin. Ketika gerbang besi markas terbuka, Veda melesat ke permukaan. Udara malam menerpa wajahnya, dan di kejauhan, gedung Speedlight berdiri megah, diterangi lampu biru yang berkedip seperti jantung raksasa. Drone militer berterbangan di langit, sirine meraung, dan dunia di atas tanah mulai menyadari satu hal, seorang manusia sedang menantang dewa buatan mereka. Marco menatap layar dan bergumam, kalau kau menang malam ini, dunia tidak akan sama lagi. Dan di atas jalan basah yang memantulkan cahaya kota, Veda terus melaju, menuju perang yang tak bisa lagi dihindari, perang antara kecepatan dan kemanusiaan. Langit Neotokara malam itu berubah menjadi lautan cahaya merah. Sirene meraung dari segala arah, dan di tengah hiruk pikuknya, satu siluet tunggal melesat membelah gelap, Veda Ega Pratama, dengan motor hitam berkilat yang kini telah dimodifikasi oleh tangan-tangan bawah tanah Sadolen. Api memancar dari knalpotnya, memantulkan sinar di gedung-gedung kaca, sementara di belakangnya puluhan drone militer mengejarnya seperti serigala kelaparan. Namun, Veda tidak menatap ke belakang. Matanya hanya tertuju pada satu tujuan, menara Speedlight, jantung dari sistem Helix yang kini berdenyut di tengah kota seperti otak yang mengendalikan segalanya. Ia tahu, jika malam ini gagal, maka tak akan ada hari esok bagi kebebasan manusia. Elena, yang tetap di markas bawah tanah,
mengikuti pergerakan Veda lewat layar hologram. "Kau hanya punya 6 menit sebelum firewall aktif penuh," teriaknya melalui saluran komunikasi. Di sisi lain, suara Veda terdengar berat tapi tenang. "Cukup, aku hanya butuh 3. Ia menarik tuas gas penuh, memanfaatkan celah jalan layang yang runtuh akibat ledakan sebelumnya. Motor itu melompat di udara, melewati 2 drone yang meledak di belakangnya. Debu dan api berhamburan di bawahnya, namun Veda hanya tersenyum tipis, seperti manusia yang menertawakan maut yang sudah terlalu sering menjemputnya tapi tak pernah berhasil membawa pergi jiwanya. Ketika ia mencapai gerbang menara Speedlight, pasukan elit bersenjata sudah menunggu. Mereka menembakkan peluru energi, memantul di dinding baja. Veda memutar gas dan meluncur cepat, menabrak lapisan kaca depan gedung dengan kecepatan nyaris mustahil. Ledakan menggelegar, kaca pecah seperti badai kristal, dan tubuhnya terhempas ke dalam lobi futuristik yang disinai cahaya neon biru. Dari puing-puing, Veda bangkit perlahan, wajahnya berlumuran darah namun matanya menyala dengan tekad yang tak bisa dipadamkan. "Aku datang untuk menghentikan mimpi buruk kalian," gumamnya lirih, lalu menekan tombol di pergelangan tangannya, memanggil sinyal enkripsi yang akan membuka jalur bagi Elena. Di menara, sistem pertahanan Helix mulai aktif. Dinding bergetar, dan hologram raksasa Jenderal Kiros muncul di udara, menatap Veda dengan senyum dingin. "Kau pikir bisa menghentikan evolusi, Ega Pratama?" Suaranya menggema, berat dan penuh kebencian. "Kau hanya manusia. Dan manusia selalu kalah dari ciptaannya sendiri." Veda menatap ke atas, napasnya berat, lalu menjawab dengan suara serak namun penuh kekuatan, "Mungkin manusia kalah, tapi aku tidak akan tunduk." Ia lalu melempar granat elektromagnetik ke arah server utama, menyebabkan percikan listrik besar yang mengguncang seluruh gedung. Sementara itu, di markas bawah tanah, Elena melihat data menara mulai rusak. Ia menangis, antara takut dan kagum. "Dia benar-benar melakukannya," bisiknya, sementara data Helix mulai bocor ke seluruh jaringan dunia. Video eksperimen gelap Speedlight tersebar ke publik, ribuan orang menyaksikan kebenaran di layar mereka, manusia dijadikan alat, tubuh mereka dipaksa menjadi mesin. Di jalanan Neo Tokara, warga mulai turun ke jalan, menatap menara yang kini terbakar sebagian, berteriak nama yang sama, "Veda! Veda! Veda!" Di puncak menara, Veda berjalan terlatih menuju ruang inti, di mana Jenderal Kiros menunggunya secara langsung. Di sana, tubuh Kiros kini sebagian besar bukan lagi manusia, lengan mekaniknya bersinar merah, matanya dipenuhi cahaya algoritma. "Kau datang terlalu jauh hanya untuk mati," katanya dingin. Veda mengangkat helmnya, memperlihatkan wajah yang penuh luka tapi masih teguh. "Aku datang bukan untuk mati, tapi untuk membuat dunia mengingat bahwa manusia tidak bisa dikendalikan." Mereka berdua lalu saling menatap, satu mewakili masa depan tanpa jiwa, satu lagi mewakili sisa-sisa nurani terakhir umat manusia. Ketika dua sosok itu beradu, suara dentuman mengguncang seluruh kota. Ledakan cahaya biru menyilaukan langit, membuat semua warga Neo Tokara berhenti sejenak menatap ke atas. Dalam sekejap, sistem Speedlight padam total. Semua lampu, semua drone, semua jaringan hening. Di tengah kegelapan itu, satu suara terakhir terdengar di saluran komunikasi Elena, suara Veda, lemah namun penuh keyakinan. "Kalau manusia harus kalah, biarkan kekalahan ini menjadi awal dari kebebasan." Asap hitam menelan langit Neo Tokara. Menara Speedlight, simbol kesempurnaan, kecepatan, dan kontrol, kini berubah menjadi monumen kehancuran. Kilatan biru yang meledak di puncaknya meninggalkan gelombang elektromagnetik yang merambat ke seluruh kota, memadamkan setiap sistem, setiap drone, setiap perangkat yang pernah menatap manusia dari balik algoritma. Di bawah reruntuhan, hanya ada keheningan, sampai suara retakan besi menggema, dan sosok itu muncul dari abu. Veda Ega Pratama, tubuhnya berlumur darah, namun langkahnya tetap tegas. Di sekitarnya, api menari di atas puing logam,
menerangi wajahnya yang setengah tertutup helm retak wajah seorang manusia yang baru saja melawan dewa buatan. Dunia berhenti. Di seluruh jaringan global yang kini bebas dari kontrol Helix, siaran langsung dari Elena tersebar. Ia berhasil mengirimkan rekaman terakhir dari ruang inti, pengakuan Jenderal Kiros tentang proyek manusia sintetis, eksperimen pengendalian pikiran, dan rencana Speedlight untuk menghapus kehendak bebas demi ketertiban abadi. Dunia gemetar menyaksikannya. Negara-negara yang dulu tunduk pada Speedlight kini menyalakan sirene peringatan. Para ilmuwan menutup laboratorium mereka, investor membakar kontrak mereka, dan di jalanan Neo Tokara, ribuan orang mulai berteriak satu nama yang menggema seperti doa dan kutukan sekaligus, Veda Ega Pratama. Elena, dengan mata bengkak menatap layar komunikasi yang mulai berkedip. Veda, kau di sana? Suara statis menjawabnya. Detik berikutnya, terdengar napas berat. Aku di sini, suara itu lemah, nyaris tenggelam di antara letupan api. Menara sudah runtuh, Elena. Tapi, aku masih berdiri. Air mata mengalir di wajahnya. Kau harus keluar dari sana. Kota sudah mengirim pasukan evakuasi. Tapi Veda tersenyum, senyum kecil yang hanya bisa muncul dari seseorang yang sudah menaklukkan ketakutan tertinggi manusia, kehilangan dirinya sendiri. Aku tidak butuh diselamatkan, aku hanya ingin dunia ini bangun. Dari kejauhan, Marco muncul di tengah reruntuhan, seragamnya robek, wajahnya dipenuhi debu dan darah. Ia berjalan dengan terlatih, lalu menemukan Veda yang berlutut di dekat inti yang sudah padam. Kau benar, Ega, katanya lirih. Mesin tak bisa mengerti hati manusia. Veda menatapnya lemah, lalu menepuk bahunya. Dan hati manusia, terkadang lahir dari rasa bersalah. Marco menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Di antara keduanya, tak ada lagi permusuhan, hanya dua jiwa yang akhirnya mengerti bahwa pertempuran mereka bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang arti menjadi hidup di dunia yang ingin menghapus emosi. Beberapa jam kemudian, dunia menyaksikan gambar monumental, reruntuhan menara Speedlight berdiri di tengah kota yang gelap, namun di atasnya, sebuah bendera putih dengan simbol roda berpadu cahaya, tanda kelompok Sadolen, berkibar tertiup angin. Elena menatap layar sambil berbisik, dia berhasil, tapi di dalam hatinya, ia tahu kemenangan itu datang dengan harga yang terlalu tinggi. Tidak ada yang tahu di mana Veda berada setelah ledakan kedua mengguncang bagian bawah menara. Hanya jas motor hitamnya yang ditemukan terbakar separuh, tergeletak di antara besi-besi leleh. Namun, seminggu kemudian, sesuatu mengguncang dunia lagi. Di forum bawah tanah, muncul sinyal baru, sebuah transmisi terenkripsi dengan kode yang hanya diketahui oleh anggota Sadolen. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat darah Elena berdesir. Lebih besar dari kecepatan sejati bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang terus melaju, bahkan setelah dunia berhenti. Tanda tangan digital di bawahnya hanya satu kata, Veda. Dan malam itu, di padang gurun Neo Tokara yang sunyi, sebuah motor tua dengan lampu biru redup melaju sendirian di antara debu. Tidak ada sorak, tidak ada kamera, tidak ada penonton, hanya suara mesin yang berdenyut seperti jantung manusia yang menolak berhenti. Dunia mungkin berubah, tapi legenda itu belum berakhir. Karena di setiap manusia yang masih punya kehendak untuk melawan, Veda Ega Pratama tetap hidup. 3 bulan setelah kejatuhan menara Speedlight, dunia tak lagi sama. Kota-kota besar lumpuh total tanpa jaringan Helix. Jalanan yang dulu gemerlap kini sunyi dan gelap. Sistem transportasi berhenti, data global hilang, dan dunia modern kembali ke titik nol. Di tengah kekacauan itu, muncul 2 kelompok baru, mereka yang ingin membangun ulang dunia dengan cara lama, manusia dan kehendak bebas, dan mereka yang ingin menghidupkan kembali teknologi Speedlight demi ketertiban. Dunia terpecah, bukan lagi oleh bangsa, tapi oleh ideologi. Di reruntuhan Neo Tokara, tulisan besar dengan cat merah terpampang di dinding, kebebasan datang dengan harga yang tidak semua sanggup membayar. Elena kini menjadi buronan internasional.
Meski banyak yang menganggapnya pahlawan, sebagian menganggapnya biang kehancuran. Ia bersembunyi di reruntuhan universitas lama bersama sisa anggota Sadolen. Setiap malam, ia menatap layar hologram yang hanya menampilkan satu gambar, kode terakhir dari Veda. Dia masih hidup, katanya pelan, matanya penuh keyakinan. Namun suara dalam hatinya berbisik sebaliknya. Dunia mungkin telah diselamatkan, tapi sosok yang menyelamatkannya menghilang bersama semua yang ia lawan. Elena tahu, jika Veda benar masih hidup, maka hanya ada satu tempat yang bisa ia tuju, garis 9, tempat pertama kali Helix diuji, dan tempat yang dulu disebut neraka kecepatan. Di sisi lain dunia, Marco kini memimpin pasukan kemanusiaan untuk menstabilkan kota-kota tanpa sistem otomatis. Ia tak lagi mengenakan lambang militer Speedlight, hanya baju lapangan berdebu. Setiap kali ia berjalan di antara reruntuhan, anak-anak memanggilnya prajurit pembawa cahaya. Namun, di matanya selalu ada bayangan seseorang, pembalap dengan helm retak yang mengajarinya makna keberanian. Suatu malam, ia menemukan serpihan motor hitam dengan nomor seri yang hanya dimiliki satu orang, Veda Ega Pratama. Ia menatapnya lama, lalu menggenggam serpihan itu seperti relik suci. "Kau masih di luar sana, kan?" gumamnya lirih, "Kau belum selesai." Sementara itu, dunia mulai terguncang oleh kekosongan kekuasaan. Dari sisa-sisa laboratorium Helix, muncul rumor bahwa sebagian sistem masih hidup, seolah kecerdasan buatan itu tidak sepenuhnya musnah. Di beberapa kota, warga melaporkan layar-layar lama menyala sendiri, menampilkan pesan misterius, evolusi tidak bisa dihentikan. Pemerintah baru menyembunyikan kebenaran itu, tapi Elena tahu, proyek Speedlight mungkin sudah menanam benihnya jauh sebelum menara itu runtuh. Dunia kini hidup di antara dua ketakutan, kehilangan kendali dan dikendalikan lagi. Di tengah badai politik dan ketakutan global itu, Elena akhirnya memutuskan pergi ke garis 9 sendirian. Ia menempuh perjalanan selama 3 hari melewati gurun logam dan kota mati. Saat ia tiba di sana, ia menemukan jalur balap yang terkubur setengah pasir, tapi di tengahnya ada sesuatu yang membuatnya terdiam, bekas roda motor yang masih baru. Ia berlari, air matanya mengalir tanpa bisa dikendalikan. Di kejauhan, tampak siluet seorang pria berdiri di atas bukit pasir, memandang langit yang dipenuhi petir elektromagnetik. "Veda," bisiknya, suaranya pecah di udara dingin. Tapi ketika ia mendekat, sosok itu menghilang, meninggalkan hanya debu dan suara mesin samar yang menjauh. Malam itu, angin gurun membawa bisikan yang terasa nyata di telinga Elena. Kecepatan sejati bukan di lintasan, tapi di hati manusia. Ia menutup matanya, membiarkan air mata jatuh di pasir yang berkilau oleh kilat. Dunia mungkin telah kehilangan sistemnya, tapi di dalam kegelapan, ada cahaya kecil, semangat manusia yang menolak padam. Elena berlutut, menatap cakrawala yang bergetar, dan berjanji, "Kalau kau masih berjuang, maka aku juga belum berhenti." Dan di kejauhan, di antara badai elektromagnetik yang mengoyak langit, motor hitam itu melintas sekali lagi. Tak ada kamera, tak ada sorak, hanya keheningan dan gemuruh petir. Dunia boleh berubah, tapi legenda Veda Ega Pratama terus melaju, menembus waktu dan batas logika. Karena selama manusia masih memiliki kehendak untuk melawan, kecepatan tidak akan pernah mati. Langit di atas gurun Neo Tokara tampak retak, seperti cermin yang menahan kilatan. Badai elektromagnetik, dunia sudah tak sama, Speedlight tumbang, sistem Helix terkubur, tapi kehancuran itu menyisakan dunia yang kehilangan arah. Di antara reruntuhan zaman, legenda tentang Veda Ega Pratama menjadi nyala kecil di hati manusia. Mereka menyebutnya, bayangan terakhir kecepatan, sosok yang menantang teknologi dengan jiwanya sendiri. Tapi bagi Elena, legenda itu bukan sekadar kisah, itu adalah luka yang belum sembuh, kenangan yang masih berdetak di antara denyut dunia yang baru belajar bernapas. Ia hidup hanya untuk satu hal, menemukan kebenaran terakhir tentang Veda. Hari itu,
Elena kembali ke lintasan yang dulu disebut garis 9. Angin menggigit, membawa debu dan serpihan logam. Jalur balap legendaris itu kini terkubur di bawah pasir, hanya menyisakan garis putih memudar di tanah, saksi bisu dari kecepatan yang pernah menembus batas manusia. Saat langkahnya menapak di atas aspal retak, suara mesin samar terdengar dari kejauhan. Ia menoleh cepat, dan untuk sesaat, waktu berhenti. Di cakrawala, tampak motor hitam melintas pelan, siluet pengendara dengan helm pecah dan jas robek, tapi langkahnya mantap, seolah menolak mati. Elena menjerit namanya, namun angin hanya mengembalikan gema sunyi, Veda. Ketika ia mencapai tempat itu, hanya ada satu hal yang tertinggal, sebuah chip data kecil yang tertancap di tanah, tertutup pasir. Tangannya gemetar saat mengangkatnya. Begitu ia menyalakan perangkat portabelnya, layar hologram menampilkan wajah yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Veda, rambutnya berantakan, wajahnya penuh luka, tapi matanya masih menyala dengan api yang sama seperti dulu. Lebih besar dari, kalau kau melihat pesan ini, berarti aku sudah tidak di sini lagi. Katanya dengan suara tenang. Aku tak mati, Elena. Aku memilih hidup di antara ruang yang tak terjangkau sistem, di tempat kecepatan bukan angka, tapi perasaan. Dunia sudah bebas, tapi kebebasan itu harus dijaga, bahkan dari tangan manusia sendiri. Air mata Elena jatuh satu persatu, menghapus debu di pipinya. Kau masih hidup, bisiknya. Veda melanjutkan pesannya. Lebih besar dari, jangan cari aku. Karena legenda bukan untuk ditemukan, tapi untuk diteruskan. Kalau suatu hari dunia kembali dibutakan oleh ambisi, maka nyalakan mesin itu lagi. Biarkan mereka tahu, kecepatan sejati tak bisa diprogram. Layar kemudian berkedip, menampilkan koordinat terakhir sebelum pesan berakhir, latitude 0, longitude 0.0 dunia. Dan saat layar padam, langit di atasnya meledak oleh kilat biru, seolah menandai bahwa sang legenda belum selesai. Beberapa bulan kemudian, dunia mulai bangkit. Kota-kota menyalakan listrik manual, masyarakat belajar hidup tanpa pengawasan mesin. Namun di bawah lapisan ketenangan itu, muncul gerakan baru yang misterius, The Line, kelompok yang percaya bahwa Veda masih hidup dan menjadi penjaga dunia di luar jaringan. Mereka melatih pembalap-pembalap muda dengan filosofi yang sama, bukan untuk menang, tapi untuk melampaui ketakutan mereka sendiri. Dan di markas rahasia mereka, sebuah motor hitam disimpan di balik kaca, dengan tulisan kecil di bawahnya. Ia tidak mengajarkan kecepatan, ia mengajarkan arti menjadi manusia. Elena kini menjadi mentor pertama The Line. Setiap kali malam datang, ia berdiri di tepi lintasan latihan, menatap horizon tempat kilat menari. Kadang, ia bersumpah melihat cahaya biru melintas di langit, begitu cepat hingga mustahil dijelaskan. Tapi ia tak lagi menangis. Ia hanya tersenyum, senyum yang menyimpan keyakinan bahwa Veda masih melaju di antara angin, menjadi penjaga dunia yang pernah diselamatkannya. Dan di kejauhan, di tengah hujan petir dan angin gurun yang melolong, sebuah motor hitam melaju di atas jalur tak terlihat. Tidak ada kamera, tidak ada sorak penonton, hanya suara mesin dan napas bumi yang bergetar bersamanya. Di helm pengendara itu terpantul langit biru yang koyak, dan dari balik visor retak terdengar bisikan terakhir yang menggema ke seluruh dunia. Lebih besar dari, kecepatan sejati adalah kebebasan.